sudah sangat baik. Bicaranya non formal aja nggak apa-apa ya Bu. Jujur aku suka banget cara Ibu ngajar. Beneran itu baik, murah senyum. Terus gak ngajar siswa dari satu sudut pandang aja. Terima kasih. Kita di sini ada kesepakatan baru di tahun 2023 untuk kelas 10 di KPC. Yang ke satu, terhindar dari tekanan saat belajar untuk berkelompok. Yang kedua, tidak membawa masalah. Dan yang ketiga, menjaga sopan santun dalam berbicara. 5. Selalu menjaga kekompakan kelas dalam belajar. Oh ini belum saya boleh. Sorry. Yang ketiga, menjaga sopan santun dalam berbicara dengan guru maupun dengan kerabat. Yang keempat, selalu menjaga kekompakan kelas dalam belajar. Dan yang terakhir, saling menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menginvestasikan waktunya pada pagi ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan kegiatan aksi nyata dari guru penggerak modul 1.4 yang nanti akan disampaikan paparannya oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 2 Cimahi, yaitu Nurani Susanti. Adapun susunan acara yang akan dihadiri atau akan dilaksanakan, yaitu yang pertama pembukaan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari kepala sekolah, yaitu Bapak Sekurikulum Usman Subarja. Kemudian doa, nanti mohon doanya dipimpin oleh Pak Yayat. Kemudian nanti paparan sekitar 40 menit, dan nanti ada sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Karena alokasi untuk pertemuan kita kali ini adalah kurang lebih 60 menit, dan nanti diakhiri oleh penutupan. Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita ke yang pertama, yaitu pembukaan. Maka kepada Bapak Gusman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam keadaan sehat, dalam keadaan cerah cuacanya, dan kita masih diberikan waktu serta kesempatan untuk bisa berkumpul dalam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta para pengikut semuanya. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini sudah siap Bu Nurani di sini untuk membagikan pengalaman beliau ketika mengikuti pembelajaran modul 1 di program guru penggerak. Beliau adalah salah satu calon guru penggerak yang mana hari ini harus menuntaskan kewajiban di modul 1. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, modulnya itu ada 4 ditambah 1 dengan panen raya. Dan kegiatan ini bukan hanya saat ini saja, jadi nanti Bapak Ibu pasti akan sering dimintai bantuan oleh guru, akan sering diminta berkumpul, akan sering diminta sharing. Jadi pasti akan banyak ngumpulnya seperti itu. Jadi harap dimaklum saja. Dan semata-mata kita jadikan kumpul kita ini bukan hanya sebagai kumpul tuntas foto saja Bapak Ibu, tapi semoga ada manfaat, karena tugas guru penggerak itu adalah menggerakkan.
bergerak dan menggerakkan. Nah, sebelum ke menggerakkan, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman yang lain juga ikut tergerak dengan apa yang disampaikan nanti oleh Nur. Yang akan disampaikan kurang lebih nanti untuk budaya positif. Untuk budaya positif nanti akan dijelaskan seperti apa. Tadi sudah ada deklarasi anti kekerasan dan nanti juga akan nyambung dengan budaya positif sebetulnya. Dan untuk sesinya kurang lebih sebagaimana disampaikan Deli, tidak lama-lama tapi paling tidak Bapak Ibu bisa mendapatkan esensi dari apa yang disampaikan. Dan kegiatannya nanti akan mulai lagi di bulan Februari sampai bulan Juli. Jadi kemungkinan tuntasnya itu di bulan Juli. Dan teman-teman kita juga alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali. Bu Yuni, bagaimana? Sukses? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan begitu. Siapa lagi? Dua. Ya, alhamdulillah tahun ini ada lagi 2 dan mudah-mudahan di angkatan berikutnya bisa berlipat jumlah teman-teman kita yang mengikuti guru penggerak. Dan untuk kegiatan hari ini baik, izinkan saya membuka kegiatan diseminasi ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif bersama rekan sejawat SMP Negeri Cimahi yang akan dibawakan oleh Bu Nurani Siswanti, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Cimahi. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Usman yang sudah memberikan paparan dan arahan serta pembukaan dalam acara diseminasi budaya positif. Rangkaian yang kedua adalah untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, mohon kepada Pak Yayat untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Pak Yayat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif tahun 2020. Sebelum kita melaksanakan kegiatan lebih lanjut, sesuatu tidak akan berkah kalau tidak diawali dengan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala aktivitas kita sebelum dan yang akan dan yang sudah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kelancaran ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan ridho dan salam mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi arhamni falasibni akhirni falasibni aj'alni wa sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Usman selaku wakil kepala bagian kurikulum. Kemudian terima kasih juga saya berikan kepada Ibu Eni selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang selalu membimbing anak-anak kepada saya, dan tidak akan terlupakan sekali terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian rekan sejawat di SMK Negeri 2 Cimahi ini yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang insya Allah akan saya paparkan selama 40 menit ke depan. Mungkin agar tidak untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita akan langsung masuk ke dalam pemaparannya ya, di slide-nya ya. Sebelum kita menginjak kepada apa itu budaya positif, alangkah baiknya mungkin di sini saya mencoba mengingatkan kembali, karena saya yakin dari awal saya akan berbicara di depan Bapak Ibu, saya sudah merasa yakin dan bahwa Bapak Ibu semua tentu sudah mungkin mengetahui, bahkan mungkin lebih mengetahui daripada diri saya. Hanya mungkin pada kali ini izinkanlah saya mengingatkan kembali apa itu dasar-dasar pendidikan. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada maksud untuk menggurui di sini. Hanya sekedar menyampaikan apa yang telah saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan ke belakang dalam program pendidikan untuk pendidikan. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan. Pada saat saya mendapatkan dasar-dasar pendidikan ini, saya merasa tertampar karena ternyata pendidikan itu hanyalah sebagai suatu tuntunan dalam tumbuh kembangnya anak-anak. Apa yang membuat saya merasa tertampar pada saat saya mendapatkan pengetahuan bahwa pendidikan itu adalah merupakan suatu tuntunan? Yang membuat saya merasa tertampar pada saat itu adalah karena saya sering menuntut. Saya sering menuntut kepada anak-anak, baik anak saya di rumah maupun anak-anak saya di sekolah. Saya menuntut anak-anak agar selalu berkompeten, bisa pada bahasa Sunda. Padahal mungkin tidak begitu. Jadi di sini mungkin kita ambil intisari bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini sudah jelas sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa artinya? Berarti kita harus memberikan tuntunan kepada mereka agar mereka cakap dalam hidup, agar mereka dapat bersosialisasi, beradaptasi dengan masyarakat tatkala mereka lepas dari orang tuanya. Itu tugas kita, membentuk karakter-karakter yang mulia. Slide selanjutnya, tolong. Di sini, ini yang digarisbawahi. Jadi pertama kali yang harus diingat ketika kita menyadari bahwa pendidikan itu adalah suatu tuntunan adalah di mana pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuh anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan kita. Bukan tugas kita untuk mengatur dia akan menjadi seperti apa. Tetapi tugas kita hanyalah menuntun mereka berdasarkan kodrat yang telah mereka dapatkan dari Tuhannya. Jadi dalam pendidikan itu terdapat, kita sebagai pendidik itu harus mengacu kepada 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang memang seperti bakat, kemudian kemampuan, keterampilan, skill yang memang mereka sudah bawa dari lahirnya. Kemudian kodrat zaman adalah di mana kita mendidik itu harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan 2 hal tersebut. Nah, di sini juga
Jadi kita itu hanya bertugas untuk menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan tersebut, kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas kita adalah memperbaiki lakunya, bukan untuk mengubah mengubah dasarnya. Kalau kita sekarang mengenal dengan adanya teori John Locke, di mana katanya manusia itu tabula rasa, mungkin ya, teori tabula rasa mungkin bisa diingat ya, di mana katanya setiap anak itu adalah sebuah kertas kosong. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, justru teori yang dipakainya itu adalah bukan tabula rasa, di mana setiap anak sesungguhnya telah memiliki garisan-garisan yang dikaruniai oleh Tuhan, di mana tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis positif dan menyamarkan garis-garis negatif, atau bahkan mungkin mudah-mudahan kita bisa menghilangkan garis-garis negatif tersebut. Itu ya selanjutnya. Nah, ini adalah puisi yang saya coba buat. Ini mungkin bisa mewakili curahan daripada peserta didik kita. Silakan, akan nggak terlalu ini, kita bisa menyimak terlebih dahulu. Jika aku adalah planet, karya Nurani. Jika aku adalah planet, maka itu artinya aku adalah pengembara. Namun janganlah kau khawatir, karena pengembaraanku bergerak secara alami. Aku senantiasa bergerak searah, mengelilingi dirimu. Wahai guruku, ya, dirimu guruku, karena engkaulah matahariku. Tubuhku tidaklah bercahaya, karena engkaulah aku menjadi terang. Kumohon, teruslah engkau bergerak, terangi pengembaraanku, mengikuti perubahan waktu dari masa ke masa. Namun, kumohon, jangan engkau ubah lintasanku, jangan pula engkau ubah kecepatanku, karena aku akan hancur tak bermakna. Tetapi, bila engkau menuntunku, tetap berada pada orbitku, maka keseimbangan alam senantiasa akan terjaga. Itu puisi yang coba saya buat. Bagaimana? Bagus nggak, Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Kalau bicara tentang orbit, tentu di depan Bu Tuti, saya merasa di depan Pak Yahya, saya merasa malu ya. Tapi kira-kira benar nggak, Bu, pilihan kata yang saya pakai? Ya, alhamdulillah ya. Jadi benar, ketika seorang anak mungkin sudah dibekali bakat untuk menjadi seorang seniman, misal, tetapi kita misalkan olahraga, memaksakan anak untuk bisa pada olahraga, maka yang ada yang tadi mereka akan hancur, mereka tidak akan berkembang. Oleh sebab itu, di sini kita benar-benar harus memikirkan kodrat alam. Seorang petani dapat diilustrasikan, seorang petani itu tidak bisa merawat padinya seperti merawat ketika dia menanam jagung, karena masing-masing memiliki karakter yang berbeda dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kita sebagai pendidik alangkah baiknya tidak terlalu memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Tuntun anak-anak kita menuju apa yang memang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Ya. Selanjutnya, nah di sini tadi kebutuhan dasar manusia. Pada awal budaya positif, maka kita harus mengenal yang namanya kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk kekuasaan.
Yang keempat adalah mendapatkan kesenangan, dan yang kelima untuk mendapatkan kebebasan. Kita paparkan satu persatu, silakan. Di sini kebutuhan untuk bertahan hidup. Di pelajaran IPA juga tentu saja yang Pak Yayat sudah sangat jelas di sini, di mana manusia memerlukan makan dan minum, membutuhkan rumah untuk berlindung. Tetapi selain daripada itu, mungkin mereka pun butuh berlindung dari siapa? Dari orang-orang yang jahat. Mereka butuh pelukan-pelukan kita. Mereka butuh dilindungi oleh kita. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk menciptakan keharmonisan dalam sebuah kelas, dalam sebuah komunitas, di mana setiap anggota yang berada di kelas tersebut atau yang berada pada komunitas tersebut harus merasa diterima. Gitu. Mungkin dapat kita coba tanya kepada diri kita, apa rasanya jika kita berada dalam satu komunitas kemudian kita tidak diterima atau diacuhkan? Begitupun dengan mereka. Jadi mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah ketika kita menerangkan atau sedang memberikan penjelasan, maka kita bisa membagi pandangan kita kepada seluruh siswa di kelas. Itu salah satu contoh kecilnya saja. Ya, termasuk di anak-anak kita, mungkin di rumah juga kita tidak bisa memuji anak yang satu kemudian menginginkan yang satunya lagi karena dia merasa akan tersisih. Ya, kasih sayang seperti yang tadi. Apa rasanya jika ketika anak bertanya kepada kita tapi kita ketus menjawab. Tetapi alangkah baiknya jika ketika mereka datang kemudian kita menyambutnya, menerimanya, mereka akan merasa diterima dan merasa disayangi oleh kita, sehingga kedekatan antara siswa dan guru itu akan terjalin. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk kekuasaan dan penguasaan. Maksudnya di sini adalah kebutuhan atas pengakuan kemampuan. Jadi alangkah baiknya misalkan kita bisa memuji, bagus ya pekerjaannya, terima kasih kamu sudah membantu ibu, dan lain sebagainya. Karena di situ akan tumbuh rasa percaya diri, harga dirinya merasa diangkat oleh kita. Maka dengan kepercayaan diri dia meningkat, maka insya Allah keinginan dia untuk mengembangkan diri pun akan semakin kuat. Yang keempat adalah kebutuhan untuk melakukan pilihan. Jadi kebebasan di sini bukan dalam arti bebas yang seperti apa, tapi untuk melakukan pilihan. Contohnya mungkin kalau yang telah saya lakukan di kelas itu adalah di mana dalam satu materi, misalkan saya materinya dongeng nih, tapi anak kan nggak semuanya suka ngadongeng. Gimana nih caranya? Mungkin nanti anak bolehlah dia disuruh menggambar, tapi menggambarnya menggambar dongeng juga. Jadi tetap dalam aspek yang sama, tetapi aspek keterampilannya dia bebas untuk memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Gitu. Jadi di sini diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi kebebasan bukan dalam arti yang bebas seperti apa, tapi di sini dalam konteks untuk pengembangan dirinya, sehingga mereka itu mengembangkan daya lenturnya, sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan untuk kesenangan. Ya, seperti kalau misalkan kita sudah jenuh-jenuh, butuh juga untuk merasa senang kan. Nah, kesenangan seperti apa? Mungkin kesenangan di sini mungkin kita bisa memasukkan dalam ketika pembelajaran itu candaan-candaan atau gurauan-gurauan atau permainan-permainan, mungkin permainan yang memang bisa mendukung pada materi yang kita lakukan, seperti make a match gitu kan. Ketika seorang siswa itu kelompok yang satu itu punya jawabannya, yang satu punya pertanyaan, yang mereka akan berlari menemukan jodohnya gitu kan. Nah, itu secara tidak langsung ketika mereka bermain sebetulnya mereka sedang belajar mencari. Ini misalkan pengertian dongeng ada nyata
Dia lari akan mencari naon ya yang cocoknya seperti apa gitu. Dengan waktu yang kita tentukan, maka mereka akan menjadi merasa tertantang. Mungkin itu. Kemudian inilah kelima dasar kebutuhan manusia, di mana bila salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka akan terjadi sesuatu penyimpangan atau hal yang tidak kita inginkan. Contohnya sekarang begini, jika ada anak yang suka malak gitu. Nah, kita sebagai guru itu mungkin nanti kita akan bahas ada yang namanya segitiga restitusi, mungkin nanti setelah ini ya. Nah, jadi ketika misalkan menghadapi anak seperti itu, jangan lantas kita marahi, jangan lantas kita hakimi, kita hukum, tapi kita coba gali kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi atas dirinya. Apakah mungkin kebutuhan untuk bertahan hidupnya karena dia merasa lapar mungkin? Ataukah karena dia membutuhkan untuk diakui, pengakuan karena dia selama ini tidak diperhatikan, kurang mendapat perhatian, sehingga kalau dia berbuat nakal mungkin dia akan lebih diperhatikan. Sehingga kita gali kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi pada dirinya tersebut. Begitu. Ya, mangga selanjutnya. Nah, di sini keyakinan kelas. Karena kita itu sebisa mungkin seorang pendidik itu menghindari hukuman, sehingga dibuatlah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Karena jika dibuat keyakinan atau kesepakatan kelas, yang ada bukan hukuman, tapi beralih atau berganti menjadi konsekuensi. Ya, nanti bisa dilihat, mungkin di close dulu sebentar. Yang ini dibesarkan. Nah, di sini lihat. Kalau hukuman itu akan membuat anak merasa tidak nyaman dan bahkan bukan menyadari kesalahannya, tapi mungkin dia akan semakin ngajakeun. Gitu. Tapi kalau dengan konsekuensi itu anak akan merasa nyaman, tapi itu untuk jangka waktu pendek juga. Ada yang bagusnya itu dengan restitusi, mungkin nanti kita akan bahas. Hanya di sini mungkin saya hanya memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hukuman sebisa mungkin kita hindari untuk menjaga harga diri anak-anak, menjaga mereka agar tidak malu, menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak melakukan itu kembali. Begitu. Kembali lagi ke yang tadi. Jadi di mana kesepakatan kelas itu merupakan nilai-nilai keyakinan yang dipercaya, nilai-nilai kebaikan yang dipercaya akan mengembangkan suatu komunitas atau kelas tersebut. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, tidak terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Begitu. Di sini keyakinan kelas itu penting sekali kita buat. Biasanya dibuat di awal pembelajaran seperti hanya saya kemarin. Slide selanjutnya itu saya coba buat di kelas 10. Maaf Pak, slide selanjutnya. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang kemarin saya buat beserta dengan anak-anak. Di mana kesepakatan kelas ini bukan saya yang menentukan, tetapi kita susun bersama dan tugas saya hanya menuntun. Selama hal itu memang perlu dan baik buat kesepakatan, maka akan saya setujui. Tetapi jika mereka misalkan mengemukakan sesuatu yang tidak baik, yang mungkin tidak akan saya setujui. Ini adalah contoh kesepakatan kelas. Setiap kelas akan memiliki kesepakatan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena akan disesuaikan dengan kondisi keadaan kelas mereka. Contohnya misalkan di kelas animasi itu sudah nggak perlu adanya tentang circle misalkan. Tapi di kelas lain mungkin dibutuhkan suatu kolaborasi, meningkatkan kolaborasi sehingga tidak tercipta circle atau grup-grupan. Di sini contohnya di sini yang pendek aja saya bacakan untuk keyakinan kelas 10 mesin B. Yang pertama adalah mereka mengharapkan adanya kedisiplinan, tertib, sopan, dan santun. Kemudian yang keduanya lebih rajin belajar. Yang ketiganya mengerjakan tugas tepat waktu. Ini memang
kesepakatan kelas yang dibutuhkan untuk kelas tersebut. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, kalau di kelas mesin itu mungkin Ibu tahu sendiri ya Bu, wali kelasnya itu sering molor dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, sehingga kesepakatan yang mereka butuhkan adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Dan kemudian jika terjadi pelanggaran, maka mereka sendiri yang menentukan apa yang harus saya lakukan, sehingga jatuhnya bukan hukuman tetapi konsekuensi, karena ini sudah ditentukan, dirumuskan bersama-sama. Begitu. Nah, kemudian kita pun selain di awal pembelajaran itu, selain melaksanakan keyakinan kelas, yang keduanya kita harus siap melakukan untuk refleksi. Maaf, slide selanjutnya. Ini refleksi yang saya lakukan pada minggu kemarin, yang merupakan awal pembelajaran di semester 2. Ada yang ngomong, Bu, aku tuh nggak ngerti perkataan ibu. Ibu tuh bahasa Sundanya halus banget. Aku tuh malah bengongnya tuh bukan bengong ngerti gitu, malah bengongnya tuh bengong nggak ngerti gitu. Kita harus siap dengan hal itu. Apapun yang mereka katakan, itu adalah nilai-nilai yang memang harus kita perbaiki. Karena mungkin seperti halnya mungkin Bapak dan Ibu yang kita sepakati, di mana adalah manusia yang maju adalah manusia yang mau menerima masukan dan kritikan dari orang lain, terlepas itu dari peserta didik. Walaupun mereka jauh usia di bawah kita, tetapi kita jangan merasa mereka kurang ajar atau tidak menghormati kita dengan mengungkapkan apa yang mereka rasakan selama pembelajaran 6 bulan ke depan, sehingga kita bisa memperbaikinya. Alangkah baiknya refleksi ini dilakukan setiap akhir pembelajaran. Hanya mungkin secara globalnya dilakukan per 6 semester. Mungkin begitu. Slide selanjutnya. Kemudian di sini yang tadi kita sudah membahas, udah ngantuk Bu? Ngantuk? Ice breaking dulu kali ya. Apa mungkin suara saya yang mendayu ya, jadi azan tuntutan. Oke, kita ice breaking mungkin. Saya semalam lihat YouTube dan ada ice breaking yang mengajarkan kayak gini, Bu. Maaf, Ibu mengikuti apa yang saya katakan. Kalau misalkan saya mengatakan ayam, Ibu katakan ayam. Mengikuti apa yang saya katakan saja. Siap ya Bu, Pak? Siap. Buku paltot masih Sunda, ganti buat pensil. Buku pensil. Pensil, buku paltot. Ada berapa pensil? Ini ternyata walaupun ngantuk Bapak dan Ibu tetap konsentrasi. Terima kasih. Ya, kalau guru BP memang sudah nggak bisa diinikan ya fokusnya. Gak apa-apa ya Bu ya, kita lanjut aja. Yang ketiga itu adalah tentang motivasi. Ini juga harus kita kuasai. Karena ini akan menjadi dasar pada tindakan kita nanti. Ada menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, terus gitu nyarisnya Bu Yusi menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah motivasi terendah dan ini bersifat eksternal. Jadi kita coba tanya ke anak-anak. Kemarin saya sudah mencoba melakukannya. Kamu kenapa mengerjakan tugas? Dia bilang karena saya disuruh ibu. Kenapa kamu mengerjakan tugas? Karena saya takut sama ibu, takut dimarahi. Seperti itu. Dan itu berarti artinya dia belum tahu kenapa dia harus mengerjakan tugas. Manfaat apa yang akan dia dapat dari mengerjakan tugas. Itu. Nah, seperti halnya kalau misalnya dikaitkan dengan tadi yang saya katakan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, kan kita terkadang kita juga ya, kita memakai helm karena ada polisi, kita memakai helm karena takut kena tilang lebar uang, harus bayar tilang gitu kan. Nah,
Tapi jika kita mengganti motivasi kita menggunakan helm karena untuk keselamatan diri kita. Kita menggunakan helm karena untuk kesehatan diri kita, terbebas dari polusi. Mungkin dengan adanya apa yang ke depan itu, namanya kaca yang ke depan itu, mungkin tanpa harus diminta oleh polusi pun kita akan memakai helm. Nah, begitupun dengan tugas. Jadi kita coba untuk menggali motivasi intrinsik. Kita berkewajiban untuk menggali motivasi intrinsik. Sekali lagi, motivasi yang pertama ini motivasi yang bersifat eksternal, sehingga dia melaksanakan bukan atas kesadaran dirinya sendiri dan karena keterpaksaan saja. Dengan begitu, artinya tidak ada nilai yang akan dia dapat. Maksudnya nilai kebaikan, bukan nilai angka dari kita. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun saya kemarin coba tanya ke anak, kamu kenapa mengerjakan tugas selalu tepat dengan waktu? Saya bilang, ya lah Bu, agar saya dapat nilai tambah. Kenapa kamu? Saya tanya ke yang satunya lagi, karena agar saya nilai di rapornya bagus. Kemudian, iya Bu, agar Ibu senang dengan saya. Ini pun bukan jelek, tetapi tetap motivasi yang kedua ini masih bersifat eksternal, bukan karena kesadaran dirinya. Nah, motivasi yang baik adalah motivasi yang ketiga, dan inilah kewajiban kita untuk menumbuhkan selanjutnya, untuk menumbuhkan motivasi ketiga, yaitu di mana mereka melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu itu karena mereka memang menghargai dirinya sendiri dan mereka ingin menjadi seperti orang yang mereka inginkan. Sehingga nanti di langkah-langkah segitiga restitusi, ketika seorang siswa melakukan suatu kesalahan, maka kita dapat bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi seperti apa? Atau benarkah ini yang kamu ingin lakukan? Nah, ini adalah untuk menggali motivasi internal, untuk menggali kesadarannya. Jika motivasi ini telah teraih oleh anak-anak, insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang cerdas, bukan hanya dalam hal pengetahuan, tetapi dalam kecerdasan emosional dan sosial. Ya. Selanjutnya, ini yang tadi mungkin dapat dilewat, ya, dimana tuh lihat ini perbedaannya. Ketika kita menghukum, maka kata yang akan kita keluarkan adalah kamu tuh harus A, kamu nggak boleh A. Itu hukuman. Tapi jika konsekuensi, kita dapat bertanya kepada dia, apa kesepakatan kelas kita atau apa peraturannya, sehingga tanpa kita berpikir apa yang harus kita lakukan untuk menghukum dia, dia akan menyadari, oh iya, karena sudah menjadi kesepakatan, jika dia melakukan A, maka dia harus melakukan konsekuensi. Begitu. Nah, ini yang tadi saya sekilas dulu mengenai restitusi. Apa yang kamu yakini? Ini adalah untuk menggali nilai intrinsik mereka. Karena pada dasarnya, saya yakin, Pak Yat benar ya, manusia itu kodratnya memang benar ya Pak, baik gitu. Berarti kayak gitu kalau secara agama ya Pak ya. Mereka tuh ketika melakukan kesalahan, dalam hati kecilnya tetap saja mereka memungkiri atau merasa enggak setuju dengan perbuatan dia. Mungkin nggak usah pakai ini aja Bu ya. Suaranya nggak masuk. Tapi suaranya nanti nggak bagus. Tapi meresap pas di video suaranya ya. Jadi gimana? Nggak apa-apa. Tapi paminta puyungnya Bu, kayak Ibu nanya. Ibu pun kan ya. Ya, selanjutnya kita agak percepat saja. Ini murid
ketika kita melakukan hukuman, dia akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian kalau kita telah melaksanakan kesepakatan kelas, maka mereka akan mencoba untuk taat pada peraturan karena sudah tahu konsekuensinya. Kemudian jika kita melakukan restitusi, maka anak akan belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Kita lihat nanti, kita sudah ada di posisi yang mana, Bapak Ibu? Ya. Di sini melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang kelima posisi kontrol itu, yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Ya, kita lihat nanti kita sekarang ini ada pada posisi mana. Kalau saya kemarin itu, saya setelah menyapa introspeksi diri itu, ya Allah, ternyata saya itu masih ada di posisi pembuat rasa bersalah gitu. Kemudian saya juga lebih tinggi dari situ, saya baru ada pada posisi teman. Sehingga setelahnya saya mengetahui dari 5 posisi kontrol ini, saya mencoba untuk menjadi seorang manajer bagi peserta didik saya. Sehingga diharapkan mudah-mudahan dengan disampaikannya ini kita dapat mengukur kita berada di posisi yang mana, sehingga apa yang harus kita perbaiki untuk mencapai pada posisi manajer tersebut. Slide selanjutnya. Ini seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bodoh, tapi kita mungkin enggak ya kalau gitu. Cuman hanya selalu saja terlambat, selalu saja nggak bisa. Masa sih nggak ngerti? Nah, itu verbal, seperti hal yang biasa, tetapi itu akan sangat menyakiti perasaan anak. Nah, di mana untuk orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Jadi dia berdiri atau berdiri di belakang sistem. Seolah-olah, dan sekolah kita tuh inginnya tata tertibnya begini gitu, soal seperti itu. Dan menekan murid. Adapun kata-kata yang sering dilontarkan oleh seorang penghukum adalah patuhi aturan saya, awas kalau tidak patuh. Ini anak bukan akan patuh, malah mungkin akan sebaliknya. Kemudian, selalu saja kamu yang salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, dan sebagainya. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Insya Allah posisi penghukum ini tidak akan dekat dengan peserta didik. Karena anak didik dekat dengan dia itu merasa tertekan. Begitu. Mudah-mudahan saya percaya di antara Bapak Ibu sekalian tidak ada yang menduduki posisi penghukum ini, karena kita semua adalah guru-guru hebat. Ya Bu Ellen. Amin. Ya, yang selanjutnya ini adalah pembuat merasa bersalah. Pada saat itu saya introspeksi diri, disinilah posisi saya. Dimana ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan, maka saya akan dengan lemah lembut berbicara kepada mereka. Kenapa sih kamu tuh? Ibu tuh udah sedih, kamu tuh kayak gini aja. Nah, anak tuh jadi ada tumbuh rasa bersalah. Saya pikir ini adalah cara yang pas, cara yang tepat agar mereka sadar. Tapi ternyata tidak begitu ketika saya mendapatkan pendidikan ini. Gitu. Karena di sini mereka akan menjadi bergantung kepada kita. Kalau kita kalau di posisi teman, maaf yang akan membuat mereka tergantung kepada kita. Kalau di sini mereka itu jadi bukan kesadaran, tetapi hanya karena mereka tidak mau membuat kita bersedih saja. Mereka berubah karena mereka tidak mau melukai kita. Ini adalah kata-kata yang akan dilontarkan oleh si pembuat merasa bersalah.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu dan lain sebagainya. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu merasa posisi sebagai teman. Di sini guru melakukan pendekatan secara persuasif. Jadi kedekatan guru dengan anak itu memang dekat. Tetapi di sini adalah nantinya akan membuat si anak itu menjadi tergantung kepada gurunya. Di sini di bagian bawah sudah tertera. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi tatkala dia menemukan suatu permasalahan, dia akan datang kepada kita dan meminta kita menyelesaikan permasalahannya. Bukan berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini. Tapi nanti dalam tindakan segitiga restitusi tetap sebelum kita melakukan pada posisi manajer, kita tetap harus melakukan posisi yang ini dulu untuk meraih hatinya. Jadi di sini bukan salah, tetapi ada tahapan nanti yang lebih ideal sebagai seorang guru. Ini adalah kata-kata yang akan dilakukan oleh guru dengan posisi teman. Ayo bantulah, ayolah kerjain, bantu demi kita semua atau demi ibu, seperti itu. Ini adalah kata-kata. Ayah ingat tidak ada bantuan Bapak selama ini dan lain sebagainya. Ini adalah posisi teman, kata-kata yang dilontarkan sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sebagai pemantau. Seorang pemantau biasanya dia mengeluarkan aturan. Nih, kamu tuh melanggar yang A, B, C, D. Dipantau. Dia mengeluarkan data. Ini posisi pemantau. Dia mengawasi kita. Dan kata-kata pemantau itu dia menggunakan peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau pun mungkin dalam 5 posisi kontrol ini belum pada posisi yang ideal. Yaitu ini kata-kata yang mereka ucapkan, peraturan apa yang tadi saya utarakan mungkin sudah tadi ya. Kemudian posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Kan? Selanjutnya. Nah, ini posisi yang paling ideal. Mudah-mudahan kita semua ada pada posisi ini. Ya, posisi manajer yaitu di mana posisi seorang guru itu berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita menuntunnya. Ya, di sini manajer itu akan mengajak murid untuk berbicara, untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Nanti balik lagi ke yang tadi, kebutuhan dasar manusia. Sehingga pada budaya positif ini saling berkaitan. Yang pada akhirnya mungkin nanti kita akan ke tindakan yang akan kita lakukan. Di sini baru istilahnya baru posisi-posisi dan lain sebagainya. Nanti ada tindakan uraian tindakan yang dapat kita lakukan. Nah, di sini jadi manajer itu berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Kemudian di sini adalah perkataan yang akan diutarakan oleh seorang manajer. Apa yang kita yakini? Kembali kepada kesepakatan kelas. Kemudian, apa kamu meyakininya? Nanti dia yang akan mengemukakan. Kemudian, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ketika dia mengatakan iya, kita tanya, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Atau kenapa kamu harus memperbaiki itu? Sehingga kita melahirkan kesadaran dan melahirkan motivasi intrinsik yang tadi saya kemukakan. Begitu. Selanjutnya, nah ini tindakan yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Ini yang disebut dengan istilah segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi ini tidak harus dilakukan secara berurutan. Misalkan di sini ada validasi tindakan yang salah yang pertama, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini tidak harus berurutan, tetapi kita dapat melakukan yang mana terlebih dahulu. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah?
kita mencoba memahami bahwa setiap manusia ketika dia melakukan suatu tindakan itu pasti ada tujuannya. Maka kita akan tanya kepada mereka, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kita coba bertanya lagi, ada nggak sih cara lain selain itu untuk apa? Ini adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah. Jadi bukan lantas mengatakan kamu tuh salah, kamu nggak boleh begitu, nggak bisa. Biarkan mereka tumbuh merasanya itu dari dirinya sendiri. Oh iya, saya tuh salah gitu. Jangan kita yang mengatakan begitu. Kemudian di sini ada menanyakan keyakinan. Makanya tadi saya sudah katakan bahwa membuat kesepakatan kelas itu adalah hal yang penting. Karena di sini nanti kita di tindakan segitiga restitusi kita akan menanyakan ini. Selain daripada keyakinan yang telah kita buat dari susun dari segitiga restitusi itu, mungkin kita pun dapat menggali keyakinan-keyakinan universal lainnya, nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Tidak harus selalu terpaku pada kesepakatan kelas itu sendiri. Apa yang harus kita tanyakan? Ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini yang tadi saya katakan. Nah, jadi ternyata benar cita-cita itu dapat mengubah hidup seseorang. Tatkala kita mencoba menggali impiannya, mungkin dia akan terbersit di pikirannya, oh aku tuh mau jadi itu, berarti aku tuh harus seperti ini loh. Ini menanyakan keyakinan. Kemudian jangan lupa setelahnya kita muteamah tosna dicecer kurang, ditaruh itu iya, lalu kembalikanlah, stabilkanlah kembali identitasnya, kembalikanlah harga dirinya lagi, sehingga dia dapat kembali kepada kelompoknya dengan keadaan yang baru, motivasi yang baru. Dia nggak merasa minder ketika dia bergabung kembali dengan teman-temannya. Di sini apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita katakan untuk memvalidasi menstabilkan kembali identitasnya. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu kok yang pernah kayak gini, ibu juga dulu pernah, misalkan begitu. Seperti itu. Jadi dia tidak merasa dia jelek sendiri, atau hanya dia yang paling yang paling jelek, paling kurang. Enggak. Kita mencoba menstabilkan kembali identitas. Ya, selanjutnya, ini ya tadi mungkin sudah saya paparkan. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Bisa nih? Nah, ya ini tuh tadi untuk memvalidasi kesalahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan kepada anak-anak untuk menumbuhkan kesadarannya. Jadi jangan membuat dia semakin tertekan, jangan membuat dia semakin merasa terpuruk. Tetapi dengan kesalahan yang ada, kita gali potensinya, kita bantu anak untuk menggali potensi dirinya. Begitu. Jadi karena justru anak yang melakukan kesalahan itu artinya adalah anak yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan bimbingan kita agar dia dapat lebih berkembang. Jangan lantas malah kita pojokan, kita membuat dia semakin merasa tidak bermanfaat dan tidak berguna. Oke, selanjutnya ini ya, pada tindakan yang salah. Langsung saja, mungkin tadi sudah ini kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan, yang kita utarakan kepada anak. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah untuk memvalidasi kebutuhan mereka. Selanjutnya, oke, ini menanyakan keyakinan. Sudah tadi saya paparkan mungkin. Lanjut saja. Nah, ini adalah contoh tayangan di mana saya melakukan segitiga restitusi kepada salah satu siswa di kelas mekatronika. Namun mungkin untuk nilainya itu proses semester depan ya. Tapi Bu, kalau nilai saya di bawah KKM, nanti orang tua saya marah. Nah, gimana ya? Apa
apa kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Dan kamu tahu nggak kapan terakhir kita harus mengumpulkan tugas? Kamu Bu, siswa senantiasa mengumpulkan tugas tepat waktu dan batas pengumpulan terakhir yaitu 2 hari sebelum serahkan kembali kelas. Bagus, kamu sudah mengetahuinya. Jadi, apa gerangan yang membuatmu terlambat mengumpulkan tugas? Ya Bu, jadi tugas saya banyak yang menumpuk dari tugas-tugas lain sehingga saya mengerjakan tugas-tugas yang lain dulu baru tugas bahasa Sunda Bu. Jadi di pelajaran lain juga tugas-tugas menumpuk juga ya? Ya betul Bu. Menurutmu apa yang membuatmu tugas-tugas menjadi menumpuk seperti itu? Saya salah Bu, saya selalu menunda mengerjakan tugas. Alhamdulillah, kamu telah menyadari kesalahanmu. Jangan khawatir, hidup itu berproses dan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi belajar dari kesalahan itu ya. Dan sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Langsung begitu saja. Siap Bu. Bapak, ya mungkin yang bisa difokuskan adalah apa yang saya utarakan kepada siswa, sehingga nanti anak menemukan solusinya sendiri tanpa harus kita yang memberitahu kepada dia, kamu nggak boleh main HP, kamu harus mengatur waktu dan sebagainya. Mereka akan menemukan sendiri caranya. Saudaramu mungkin untuk mengingatkan bila kamu kelamaan main HP, dan bahkan mungkin kamu bisa meminta bantuannya untuk mengingatkan kamu untuk mengerjakan tugas. Bagaimana? Iya Bu, terima kasih. Apa kamu yakin dengan hal itu? Insyaallah siap. Kenapa kamu bisa merasa yakin seperti itu? Karena insyaallah saya akan berubah untuk bisa lebih baik lagi untuk menjalankan tugas tepat waktu dan tidak menunda pekerjaan lagi tugas kayak ibu kayak kasih waktu segini dan kerjakan segini atau ya waktunya tugas untuk waktunya main sampai. Ya, baik antara kita. Nah, jadi begitu itu salah satu contoh. Bahkan kemarin yang terbaru itu di kelas, maaf, saya sebutkan kelas RPL saja, nggak AB-nya, mungkin nggak saya sebutkan, dengan salah satu anak itu benar-benar bahkan wali kelasnya juga udah mencoba untuk membujuk dia untuk mengerjakan, tapi dia tuh nggak nemuin saya terus gitu, nggak mau nemuin saya. Tapi pada akhirnya kemarin ketika awal pembelajaran dia masuk, kemudian saya mencoba melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Dan ketika saya melakukan refleksi, dia itu mengatakan, sekarang saya tuh jadi lebih seneng loh, karena saya jadi seolah-olah menemukan apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi ternyata segitiga restitusi ini benar-benar istilahnya dapat kita pergunakan untuk menggali potensi anak, untuk menggali kemampuan anak berpikir kritis bagaimana cara menyelesaikan permasalahan mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila tentu saja banyak sekali kekurangannya. Mohon maaf karena memang mungkin masih belajar, makanya saya belajar. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa Bapak Ibu semua dapatkan dari pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Nurani Susanti. Oke Bapak Ibu, kita ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang tadi saya lihat ada yang namanya segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol. Bapak Ibu sudah sampai di mana? Maka itu mah silakan Bapak Ibu self assessment sendiri. Nah sekarang silakan untuk langsung jawab. Satu sesinya kita langsung ke langsung jawab per sesi. Satu aja. Satu langsung jawab, oke. Jadi seperti yang di Bu Nurani, silakan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan penyaji atas sajiannya. Alhamdulillah saya merasa terbuka ya dengan program yang disajikan tadi materi tadi. Nah, saya tadi kebetulan agak-agak kurang ini ya tentang bagaimana nih cara menyinkronkan bakat alam
dari itu manusia ya, entah siswa entah kita sendiri ya. Tapi karena ini berhubungan dengan siswa, tentunya ya tentang bakat siswa yang bawaan itu dengan kita sebagai pendidik untuk mengaitkan misalnya metode pembelajaran kita itu dengan zaman tanpa dasar paksaan kepada siswa peserta didik, dengan dihubungkan dengan tadi restitusi tadi. Kemudian yang kedua yaitu di sini kadang-kadang siswa egois ya. Nah itu siswa egois, adanya keegoisan siswa, akhirnya siswa susah untuk menerima hal-hal yang kita sarankan misalnya ya. Dengan tadi kita dengan memanajer kita sebagai manajer itu kan harus ada kerjasama antara siswa dengan kita sebagai pendidik. Nah di sini bagaimana? Tentunya tadi dijelaskan ada hal-hal dari siswa itu hal yang negatif dan yang positifnya. Nah hal ini kalau yang hal tersebut negatif, tentunya kita sebagai pendidik nggak boleh kan langsung ditiadakan, tapi disamarkan tadi. Nah itu. Nah bagaimana cara supaya siswa itu menerima, merasa bahwa itu oleh kita disamarkan kenegatifan dia itu. Nah itu mungkin yang saya pertanyakan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kepada Bu Rani ini pertanyaannya ini dua ya. Bagaimana menyinkronkan bakat alam? Karena tadi disebutkan ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi menyinkronkan bakat alam siswa dan mengaitkannya dengan metode yang sesuai dengan zamannya. Ya mungkin di sini kalau kita zamannya IT mungkin dengan IT ya. Maka itu nanti paparan dari Bu Rani seperti apa. Kemudian yang kedua ini bagaimana sih sebenarnya, karena tadi harus ada kerjasama, posisi kita itu inginnya ideal sebagai manajer, tetapi sebagai manajer ini kan kita juga harus bagaimana nih anaknya juga tidak egois, jadi begitu bentuk kerjasamanya seperti apa, jadi anak juga bisa terbuka ya dengan apa yang disarankan oleh gurunya, dan jadi yang disarankan oleh gurunya juga mungkin nanti efeknya itu tidak langsung menjas anak jadi negatif gitu kan, tetapi menyamarkannya sehingga anak tidak merasa lagi dijustifikasi gitu. Itu ya benar ini Bapak silakan. Ya, terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi ternyata Bu Nani benar-benar memperhatikan. Ada aplaus buat Bu Nani hari ini. Iya. Bagaimana mungkin kalau misalkan saya mengajak ya, karena urutannya nanti agar jadi nyambung gitu ya. Yang pertama mungkin bagaimana cara kita menyamarkan garis negatif gitu kan, karena tadi yang sudah dikatakan bahwa misalnya setiap anak itu, setiap peserta didik itu memiliki kodrat alamnya masing-masing gitu kan, dimana tugas kita hanyalah menuntun kodrat yang telah Tuhan anugerahkan kepada dia menjadi lebih kuat, lebih berkembang, mungkin begitu. Bagaimana caranya menyamarkan? Tentu saja, mohon maaf, tidak terlepas daripada seorang sosok atau guru, di mana guru adalah seorang sosok yang digugu dan ditiru. Guru adalah sebagai contoh berjalan bagi anak-anaknya. Jadi maksud saya di sini adalah dengan cara pembiasaan dulu, di mana pembiasaan itu akan terwujud dengan cara mereka melihat. Jangan sampai misalkan kita sekarang menyuruh anak melakukan A, tetapi kita sendiri belum melakukan A tersebut. Contohnya misalkan kita harus menghargai anak. Misalkan segi negatifnya itu di mana anak belum bisa berperilaku sopan misalkan gitu ya, karena benar kan tadi nggak secara spesifik garis negatifnya itu seperti apa, maka mungkin saya mencontohkan di sini garis negatifnya mungkin karena keadaan pengaruh budaya sekarang sehingga perilaku anak itu kan maafnya memang agak sedikit ini gitu kan. Nah mungkin sekarang kenapa perilaku anak bisa seperti itu? Misalkan mereka kurang bisa menghargai guru ketika dia berbicara dengan kita misalkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah,
kita mungkin di sini kan tidak bisa lantas menegur kamu tuh nggak boleh kayak gitu, enggak. Tapi mungkin dengan kata-kata positif. Lebih baik jika kamu bicara itu nadanya dipelanin ya, gitu. Jadi jangan dengan kata-kata negatif. Kemudian dengan yang tadi pembiasaan dengan contoh. Jadi ketika anak datang menemui kita coba menghargai mereka juga. Maka dengan kita menghargai mereka sama artinya dengan kita memberikan contoh bagaimana cara kita menghargai manusia. Begitu. Nah itu mungkin kemudian untuk menyamarkan negatif gitu. Kemudian sekarang pertanyaannya itu menyinkronkan bakat alam dengan kodrat zaman sekarang. Iya. Metodenya seperti apa biar sesuai dengan zaman. Nah sekarang untuk kodrat alam kodrat alam itu kan kita nggak mungkin ya dengan satu kelas itu isinya 35. Kita dapat mengenal masing-masing. Ini maksudnya bukan nggak mungkin, tapi mengetahui secara pasti bakat setiap anak itu kan mungkin nggak bisa ya. Tapi mungkin kita bisa memberikan yang tadi berbagai aspek keterampilan, karena bakat itu nanti kaitannya dengan keterampilan. Nah, kita dapat memberikan opsi-opsi pilihan kepada anak untuk mengerjakan tugas mereka. Seperti yang tadi saya contohkan, materinya ngadongeng, tapi anak teh boleh nggak mesti harus praktek ngadongeng, tapi mungkin dia bisa dengan menggambar, mungkin karena dia senangnya menggambar, atau mungkin dia menyusun dongeng itunya sendiri, membuat dongengnya karena mungkin dia senang dengan sastranya gitu. Tapi mungkin bagi anak yang memang senang praktek ngadongeng gitu kan, mungkin dia silakan ngadongeng. Atau minimalnya mungkin mereka bisa membuat suatu kesimpulan atau parafrase atas dongeng yang telah dia dengarkan. Jadi kita hanya memberikan suatu opsi-opsi pilihan, mereka akan memilih yang sesuai dengan bakat mereka gitu. Dengan kodrat zaman sekarang seperti apa? Mungkin sekarang kita lihat menggambarnya mungkin boleh nggak pakai tangan, mungkin kita boleh menggambarnya menggunakan aplikasi. Nah, kemudian kemarin saya pernah tuh ada pelajaran narjamahkeun. Untuk kelas RPL itu mereka udah bisa. Gambarnya tetap gambar yang itu, tetapi kata-kata yang ada di gelembung itunya dia menggunakan bahasa Sunda, itu dia menggunakan aplikasi. Itu jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan tentu saja kalau di SMK ini harus disesuaikan dengan bidang keahlian mereka. Sehingga misalkan sekarang untuk kelas mekatronika kita jangan memaksakan mereka untuk menggunakan aplikasi tersebut misalkan itu. Jadi untuk kelas meka apa tugasnya gitu kan. Jadi kita bisa pilih seperti itu. Kita sesuaikan dengan bidang keahlian mereka. Dan tentu saja kalau misalkan dalam hal pengumpulan tugas saja, karena mereka senangnya dengan media sosial kan. Kenapa enggak? Soalnya tuh kamu kumpulinnya lewat Instagram gitu. Kamu boleh misalkan ngadongeng terus kamu upload di TikTok, ibu minta linknya, gitu kan? Bisa kayak gitu. Jadi itu sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan apa yang mereka senengin. Jadi ketika mereka melakukan tugas itu, mereka senang aja seolah-olah kayak mereka memang lagi ngoprek apa yang mereka suka gitu. Seperti itu mungkin. Kemudian bagaimana cara dalam manajer ya? Kan harus ada kolaborasi. Nah, di mana yang harus kita ingat, seorang manajer itu tidak tidak menentukan atau misalnya gini, kamu tuh salah enggak, tapi kita tuh hanya menuntun Bu. Jadi maksudnya berkolaborasi ini kita mencoba menuntun anak menemukan kesalahannya sendiri dan menemukan apa solusinya. Jadi bukan kita yang mengatakan bahwa dia itu salah gitu. Jadi dalam posisi manajer kan ya yang tadi ditanyakan itu. Nah, bagaimana agar menyingkronnya itu jadi ulah pakai dan cek ibu mah kamu teh kuduna kieu, nggak bisa, berarti itu bukan seorang manajer. Karena seorang manajer itu memberikan peluang keleluasaan kepada anak untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri gitu. Jadi kita itu hanya menuntutkan ketika dia mengutarakan kalau menurut saya A, tapi menurut kita tuh kayaknya dengan melakukan tindakan A itu belum efektif deh. Kita coba tuntun lagi. Kalau misalkan begini kita coba misalkan opsi-opsi, tapi bukan kita yang menentukan, kita hanya memberikan suatu opsi-opsi pilihan saja. Begitu mungkin Bu Mani yang bisa saya sampaikan.
Itu dari Bu Nurani cukup ya Bu Nani. Jadi sebenarnya kalau misalkan tadi tentang keegoisan siswa, ini kita juga akan berbicara dengan keegoisan guru. Artinya sama-sama kembali sebenarnya ke budaya positifnya adalah kesepakatan. Jadi kalau misalkan tadi seperti di segitiga restitusi saya tambahkan sedikit, di segitiga restitusi sudah jelas nih anak saya, oh iya, tapi distabilkan lagi, nanti ujungnya akan tahu. Jadi maunya guru apa, maunya siswa apa, jadi dua-duanya dapat solusi dari mengembalikan kesepakatan ke kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas itu bukan hanya untuk siswa, tapi sama-sama juga untuk guru. Itu Bu Nani tambahannya. Ada sih. Kalau ini ini kan misalnya oleh kita diberi kebebasan anak pilih mau mengumpulkan tugas. Nih seperti saya misalnya cari tentang kasus-kasus pelanggaran hak atau pelanggaran kewajiban, kemudian anak buat sebuah laporan yang simple ya, maksudnya simple, dong sampai ke banyak-banyak karena nanti akan mereka presentasikan sehubungan dengan pengakuan mengeluarkan pendapat. Jadi saya antara misalnya tujuan pembelajaran satu dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang keduanya. Jadi satu langkah mereka udah dapat 2 nilai. Nah ternyata begitu saya kasih inti, sok silahkan kamu bagaimana supaya nanti kamu bisa berbicara di depan dengan tugasnya yang proyeknya tadi. Nah ternyata mereka diberi itu malahan aku mau ibu Nah itu ya. Berarti posisi saya itu tidak akan mungkin tidak sampai ke jadi manajer ya, karena tetap berarti balik lagi ya, solusinya kembali lagi ke kita sebagai guru kan. Nah itu karena kalau mereka tidak ditentukan bentuk tugasnya buat akhirnya tidak mau mereka buat gitu. Jadi pinginnya teh seragamnya saya itu teh sama kelas tuh gitu, apalagi jurusan ya. Nah itu jadi begitu. Jadi mereka kayaknya untuk mencari ilustrasi itu mereka bukan nggak mampu merayakan sebenarnya. Nah itu padahal sebetulnya bisa kalau dipaksakan. Tapi kan dalam hal ini kita tidak boleh memaksakan, apalagi kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah itu jadi galilah anak sesuai dengan kemampuan anak tersebut kan. Nah itu supaya tadi enjoy kan anaknya. Tapi ternyata ya udah digitu kan. Dan sampai pas itu Bu kumaha ibu itu saya Bu seperti milih kelompok juga. Saya kasih ini aja, apalagi kemarin kelas 12 ibu nggak hafal nih karakter kalian, yang enaknya dengan siapa nih temannya supaya buat proyek itu beres selesai misalnya ya sesuainya, kemudian indah menurut semua anak. Itu kan harus ada kerjasama kelompok, tapi ternyata mereka supaya ibu lah dibagi kelompoknya. Nah itu dalam hal memilih teman atau kelompok pun begitu, tugas pun sama, akhirnya dia seragam satu kelas itu ya. Mungkin kita berbagi pengalaman bagaimana cara agar anak itu menemukan nanti bukan keyakinannya. Jadi yang tadi saya kemukakan kepada Bu Nani, kenapa anak mengembalikan kepada kita, ya so kan gimana ibu. Nah mungkin ada langkah yang bisa kita lakukan. Apa yang tadi menuntut, coba kita tanyakan kepada dia, bidang yang kamu senang ini yang kayak gimana sih? Kamu tuh kira-kira senang nggak sih kalau misalkan ada remaja yang berdua-duaan sampai dengan terjadi apa misalkan, kamu senang nggak? Enggak, aku nggak suka. Tapi kalau kamu untuk yang mabuk-mabukan gimana, suka nggak? Jadi kita menggali kembali ketika dia mengatakan itu kepada kita pun nggak bisa marah, tapi kita mencoba menggali lagi, kita mengutarakan lagi pertanyaan kepada mereka sehingga mereka itu kenapa harus mengembalikan kepada ibu, karena mereka tuh pikirannya itunya belum terbuka apa yang bisa saya lakukan, mereka tuh nggak tahu gitu. Nah mungkin kita bisa membuka pikiran-pikiran mereka itu dengan berbagai pertanyaan yang mengarahkan gitu kepada tema yang akan mereka pilih. Tanyakan kesukaannya itu apa, bidangnya seperti apa. Kemudian kalau misalkan tadi ya terserah ibu mau mengumpulkan dengan cara apa misalkan gitu ya. Nah itu juga kembalikan lagi kepada anak. Ibu bisa, kalau saya berbagi pengalaman ibu misalnya begini,
kalian boleh mengerjakannya dengan cara dicatat. Bagaimana dengan caranya dicatat? Bla 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 bla. Kalian boleh mengerjakannya dengan cara ngadongeng, praktek ngadongeng. Kalian boleh mengerjakannya dengan cara menggambar. Mereka tuh jadi berilustrasi. Oh, kayaknya aku mah senangnya di aspek yang ini. Bu, aku mau yang di gini aja. Boleh. Emang kamu sukanya itu ya? Iya, Bu, aku suka. Oke, silahkan. Jadi ketika anak berbuat seperti itu kepada kita jangan patah semangat, kita jangan putus asa. Yuk kita gali kembali potensi yang ada pada diri mereka. Terus kemudian sekarang dalam hal kelompok, benar sekali. Saya mungkin kalau hampir kalau kelas yang saya pegang itu 12 kelas, mungkin di 10 kelasnya itu masalah adalah masalah kelompok. Mereka nggak mau disuruh kerja kelompok. Masalahnya pasti apa? Karena misalkan ada 5 orang nih anggotanya, pasti yang kerjanya cuma 2 atau 1 gitu, yang lainnya ongkang-ongkang, betul. Nah, disinilah dibuat kesepakatan. Dibuat kesepakatan. Ini gunanya kesepakatan. Seperti di kelas kimia A kemarin, dia mengutarakan direfleksi, Bu, jangan memberi tugas kelompok ya ke kita. Nah, saya marah, enggak, biarkan itu apa yang mereka rasa. Gitu. Nah, tapi di situ kita tahu, oh permasalahan di kelas 10 kimia ini ternyata begini gitu kan. Oh berarti masih ada circle-circle gitu, Bu. Nah, kita mencobalah di situ menyatukan mereka. Walaupun saya bukan wali kelasnya gitu, tapi saya dalam hal misalkan masih guru lah ya, Bu, masih punya kewajiban untuk mengingatkan. Saya mencoba mengingatkan kembali untuk mengatakan bahwa 10 kimia A itu adalah 1, bukan 10 kimia A, B, C, tidak. Kemudian sekarang kita buat kesepakatan. Sekarang jika misalkan yang tidak mengerjakan tugas, apa yang harus saya lakukan? Nah, dengan disusunnya kesepakatan kelas itu, yang pertama, mereka akan merasa bahwa orang teh kasar, mereka tuh jadi nggak mau temenan sama kita, nggak mau sekelompok sama kita karena kita tuh nggak suka membantuin. Itu kesadaran sendiri tanpa kita yang mengatakan itu. Kamu, iya Bu, benar Bu, si Eta mah udah nggak mau jong urang teh anu-anu. Kenapa kira-kira dia nggak mau sama kamu? Jadi saya nggak lantas ini, tapi bertanya lagi. Nah, jadi begitulah, itu tugas kita, menuntun, menggali dan menggali. Mungkin itu yang pernah saya alami di kelas, yang pernah saya lakukan di kelas sebagai sebuah tindakan daripada pengamalan, mungkin ya pengamalan pendidikan institusi ini, di mana kita memang harus selalu mencoba memposisikan diri sebagai manajer. Tapi perlu diingat, sebelum kepada manajer ada kalanya kita pun perlu menempatkan diri dulu sebagai seorang teman agar terjalin kedekatan lebih halus. Mungkin itu bunyinya yang bisa saya sampaikan. Oke, itu bunyinya mungkin penjelasan lebih lanjut dari Bu Nurani. Nanti mungkin semuanya juga proses ya, dari Bu Nurani proses. Kemudian nanti ke anak juga memang kalau langsung kaget. Akhirnya kalau misalkan dibuat sama kita, akhirnya anak juga kan karena mungkin kondisinya selama ini kumaha ibu, PK bagikan ke ibu, tugas bagian gimana ibu, akhirnya terkondisikan seperti dia. Tapi yang mulai dari sekarang lah langkah awal kita tadi mungkin ada opsi-opsinya. Jadi temanya sama, tapi mungkin nanti bisa dikasih opsi mangga. Tersaja kalau misalkan ada anak, Bu saya mah nanti aja mau lisan, mangga silakan. Bu saya mah nanti, tetapi yang harus diingat indikator penilaiannya sama. Mau anak itu mengerjakannya dengan caranya dia atau mau pakai komik, mau dengan gambar, mau dengan cerita, indikator penilaiannya diserahkan ke anak sama ibu juga. Tapi memang kalau di awal-awal mah anak juga kaget. Jangankan anak, gurunya sendiri kaget gitu ya, penyesuaian itu mungkin salah, tapi bukan tidak bisa. Tapi kalau untuk sedikit ya Bu Nurani, kalau misalkan untuk yang tadi mendiagnosis anak itu bisa di awal ada tes gaya belajar sebenarnya. Mungkin nanti bisa dari unit ya, tes gaya belajar itu sudah pasti itu akan berbeda-beda. Saya juga termasuk kemarin saya coba tes ternyata saya tuh masuknya ke visual dan ada yang double, ada yang visual dan mendengarkan. Hanya dengan mendengarkan anak mungkin, jadi kalau misalkan anak nggak mencatat nggak apa-apa, berarti dia dengan mendengarkan, dengan kita cek mendengarkan dia bisa, ya udah nggak masalah. Penting dia pas di penilaian dia bisa, itu saja. Jadi ke gaya belajar ya, kalau misalkan di unit juga ya di BP.
Kan mungkin itu sesi yang dari Bu Nani sudah 2 pertanyaan, atau mau ditambah lagi bagaimana? Kalau melihat waktu ini sebenarnya sudah cukup ya. Ada tadi di awal di 8.30 tambah ini 5 menit, sekarang udah posisi di 9.45. Mau gimana? Enggak, tapi takutnya ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, ternyata ada. Oke. Iya. Terima kasih atas waktunya. Setelah menyimak dari paparan Bu Nurani tadi, ada posisi kontrol ya. Kan pas saya di mana prinsipnya sebagai guru. Nah, bagaimana kan ada seorang guru yang punya persepsi ya atau asumsi begini. Jadi kita itu bisa memposisikan dari kalimat tadi. Jadi penghukuman, kemudian pemberi rasa takut, kemudian juga teman, kemudian juga pemantau dan manajer. Kenapa? Karena siswa itu kan bermacam-macam. Mungkin ada orang siswa yang dengan hukuman bisa bagus. Dan dalam agama juga tidak dilarang kalau misalnya kita menghukum kan. Kalau anak 10 tahun tidak sholat, dipukul. Cuma masalahnya hukumannya yang mendidik, bukan hukuman karena itu ya, karena saya tidak senang bukan karena, tapi hukuman yang sifatnya mendidik bisa sebagai penghukum. Kemudian juga seorang guru juga bisa saja membuat rasa anak perasaan bersalah gitu. Karena orang itu akan berubah jadi baik kalau merasa ada kesalahan. Gitu ya. Kemudian sebagai teman juga itu bisa teman karena memang si anak itu dekat dengan kita dan bagaimana supaya dekat dengan kita bisa memposisikan itu sebagai teman. Jadi ke pemantau, kemudian juga manajer, itu semua kita bisa memposisikan di sana. Jadi kelimanya itu memang bisa diposisikan oleh kita, tergantung kepada siapa yang diadik oleh kita. Gitu. Itu bukan ada pendapat seperti itu. Bagaimana kalau yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Nurani ini begini dari Pak Yayan. Dan ternyata bisa saja loh kita itu kelima-limanya, meskipun ini kan namanya secara teori gitu ya. Kalau secara teori yang ideal itu yang manajer gitu kan. Tapi kan tadi dia kembali ke kodrat alam. Ternyata ada anak loh kudu di kolokkan heula sampai gitu kan. Tapi ternyata ada anak loh yang bisa ngarahin gurunya, jadi serasa ke gurunya teh ke temen gitu kan. Dan ada lagi untuk tadi kata Pak Yayat kan gini ya, kadang-kadang kita juga sudah dengan bahasa yang halus, si anak jadi merasa bersalah. Yang penting mah jangan terlalu feeling so guilty. Soalnya ada kasus karena merasa, oh kamu tuh gimana tuh kan jadi ibu disalahin sama kepala sekolah, tuh kan ibu jadi sakit, ibu udah lebay lah gurunya. Nah si anak juga menerimanya, kebetulan anaknya yang baper gitu kan. Oh si ibu mah tuh kan, terus anaknya kebetulan yang ini. Akhirnya kan ada cerita yang sampai begini, anaknya cekasan mah nggak mau sekolah jadi kayak bunuh diri. Nah jadi sampai seperti itu. Yang penting posisi merasa bersalahnya itu tepat gitu kan. Enggak Bu Nurani? Iya. Ada yang kelima-limanya ternyata bisa ini sama guru diaplikasikan. Jadi mungkin tadi bukan artinya posisi penghukum itu adalah posisi yang salah, tetapi posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Mungkin itu yang digarisbawahinya. Dan penghukum, kita kembalikan lagi kepada yang tadi, antara hukuman konsekuensi itu kita bedakan. Kalau misalkan tadi Pak Yayat mengatakan kalau anak nggak sholat maka akan dihukum seperti itu, karena itu pasti sudah menjadi konsekuensi. Kenapa? Karena sudah kita yakini itu bukan hukuman lagi jatuhnya, gitu. Kalau hukuman itu yang membuat anak menjadi merasa malu, notasinya hukuman itu membuat anak menjadi malu dan menjadi merasa semakin terpuruk. Itu mungkin itu yang digarisbawahinya lagi. Nah sekarang ini kenapa sehingga kita tuh bukan jadi seorang penghukum, mungkin jadi seorang pengkonsekuensi mungkin ya. Mungkin begitu. Kita mencoba sehingga kenapa diperlukan adanya di awal pertemuan itu kita mengemukakan bagaimana keyakinan kita agar tidak jatuh sebagai penghukum, karena konsekuensinya sudah jelas di awal begitu. Gitu. Dan kalau misalkan berdasarkan teori ini, dengan adanya hukuman yang ada itu anak menjadi semakin menjauh begitu.
Apa benar anak berubah? Mungkin di depan kita berubah. Apa di dalamnya dia berubah? Belum tentu. Makanya kewajiban kita adalah melahirkan motivasi intrinsik, melahirkan kesadaran kenapa dia harus sholat. Kalau misalkan saya sholat hanya karena takut dijewer mama, karena takut dipukul papa, tentu saja secara agama pun itu karena harus diberi salah kan begitu. Nah, kalau misalkan sehingga kita disitulah tugas kita melahirkan motivasi intrinsik. Kemudian sekarang pembuat merasa bersalah benar. Mungkin tapi ya benar ya, nggak usah terlalu yang seperti apa gitu. Makanya tadi saya bilang ketika kita akan menjadi mengambil langkah sebagai seorang manajer, kita pun mengambil langkah dulu sebagai teman. Kemudian kita sebagai pemantau itu kan mengutarakan keyakinan kelas yang telah kita buat atau nilai-nilai kebaikan yang memang telah kita sepakati sebelumnya gitu misalkan. Jadi kelima posisi kontrol ini memang mungkin bukan salah, tetapi mungkin yang lebih ideal adalah manajer, di mana seorang manajer itu telah bisa menjadi yang keempat ini. Begitu mungkin. Manajer ini adalah merupakan rangkuman dari ini. Jadi jangan hanya melakukan sebagai penghukum saja, tanpa mencoba menggali proses berpikir dia bagaimana solusinya. Begitu. Misalkan begitu. Jangan hanya membuat dia merasa bersalah saja, lantas tidak kita kembangkan lagi kestabilan identitasnya, begitu mungkin dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang ideal itu adalah sebagai seorang manajer. Tadi bukan artinya kelima posisi ini adalah salah, tetapi insya Allah sebagai seorang manajer kelima posisi atau 4 posisi sebelumnya itu telah dikuasai sebelumnya. Mungkin begitu. Pertanyaannya karena kalau misalkan ini di sekolah yang anggaplah kalau misalkan sekolah yang berbasis tentara, ini jelas nggak bisa dipakai gitu kan. Tergantung sekolahnya. Kalau misalkan di sekolahnya tentara itu kan sudah jelas hukuman kan, kalau menurut idealis yang ini hukuman itu adalah segala sesuatu yang menyakitkan gitu kan. Jadi menghukum di bawah sinar matahari itu kan menyakitkan gitu, dan memalukan gitu kan. Ini nggak bisa dipakai diadop oleh sekolah yang berbasis militer, tetapi ini bisa dilakukan oleh sekolah yang berbasis yang tadi Merdeka Belajar. Tuh. Jadi kalau misalkan Pak Yayat sudah bisa kelimanya jadi manajer, sebenarnya sudah merangkum semuanya gitu ya. Jadi bukan berarti salah itu sih sebenarnya. Jadi tergantung, kemarin juga dari kurikulum yang Kang itu kan dia bilang ya, bukan berarti menghukum itu, cuma bahasanya mungkin bukan lagi menghukum tapi tadi konsekuensi. Itu ya Pak Yayat ya. Ini udah ya. Ada lagi tidak Bapak Ibu? Pak Yayat, Bu Yudit mungkin dari BP, Bu sudah cukup ya, lumayan sudah 958. Oke Bapak Ibu, karena ternyata waktu juga yang membatasi pertemuan kita hari ini, insya Allah mungkin Bu Nurani terima kasih atas paparannya untuk kegiatan kita hari ini. Insya Allah kita banyak mendapatkan manfaat dan mungkin sedikit-sedikit akan mulai kita aplikasikan di kelas kita masing-masing dengan yang diawali dengan kesepakatan kelas, kemudian tadi ada tes diagnostik sebenarnya diawali. Terima kasih Bu Nurani atas waktunya, kemudian Bapak Ibu juga terima kasih sudah 60 menit lebih duduk dan tidak beranjak dari tempat duduknya, itu suatu yang sangat luar biasa. Oke, untuk mengakhirinya kita aplaus dulu untuk kita semua. Terima kasih Bu Nurani sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.